kabar pemirsa? Senang sekali kami dapat hadir dengan berbagai informasi serta topik hangat yang diperbincangkan di Nusantara. Karena Anda sedang menyaksikan Kabar Nusantara. Seperti yang kita ketahui ini berbagai informasi seputar kasus hepatitis misterius yang sudah menelan korban jiwa ini di Indonesia saja tercatat pada 18 Mei 2022 sudah ada 5 orang yang meninggal dunia. Nah, seperti apa nih sebenarnya tanggapan dari anggota Komisi 9 DPR RI dan juga dokter terkait dengan bagaimana nih, apakah perbedaan antara hepatitis misterius ini dan juga hepatitis lainnya? Sudah hadir bersama dengan saya Bapak Saleh Patonan Daulay, yang anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak? Ya. Dan juga sudah hadir bersama saya, di tengah-tengah saya ini sudah ada Dr. Ayu Amelinda, Dr. Yellow Clinic dari ex-dokter Rumah Sakit Ananda Bekasi dan juga Rumah Sakit Ari Canti Ubud. Apa kabar dokter? Selamat pagi. Baik, sehat selalu semua. Alhamdulillah. Pak Saleh, sejauh ini nih, kalau kita sudah di Indonesia sendiri sudah ditemukan 5 kasus hepatitis misterius yang sudah meninggal dunia. Kalau misalnya Pak Saleh sendiri di dapil Bapak atau secara umum di Indonesia sendiri, sebenarnya tanggapan dari Komisi 9 terkait dengan penyakit hepatitis misterius ini seperti apa Pak? Ya, pertama perlu kami jelaskan ya bahwa persoalan hepatitis akut misterius ini sudah menjadi perhatian khusus dari Komisi 9. Maka begitu kita kemarin masuk dari reses, ini sekarang masa sidang ini, yang pertama kali dijadwalkan untuk rapat itu adalah rapat dengan Kementerian Kesehatan untuk membahas soal hepatitis akut dan misterius ini. Kenapa ini menjadi penting? Karena memang dari sisi namanya saja ini kan sebetulnya sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Hepatitis akut. Akut itu kalau pemahaman awam itu artinya berbahaya, kemudian dampaknya luas dan seterusnya. Kemudian misterius itu artinya kan belum dikenali. Iya kan, belum tahu kita bagaimana cara mungkin mengatasinya, mengobatinya, kemudian bagaimana penularannya, apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Dan karena itu Komisi 9 memiliki perhatian khusus dan spesial ya terkait kasus ini. Nah, kemarin di dalam penjelasan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan pada kita, memang diberikan data-data, di mana data-data yang disampaikan itu adalah terkait juga dengan penyebaran-penyebaran yang ada. Termasuk misalnya berapa yang di Jakarta, berapa di luar Jakarta dan seterusnya, dan termasuk di Sumatera. Di Sumatera itu ada ya yang sudah tersebar juga, tetapi jenis-jenisnya kan beda-beda. Nanti mungkin Ibu Dokter bisa jelaskan. Ada yang sudah bisa diidentifikasi, ada yang masih probable, ada yang macam-macam itu. Dan saya kira itu menandakan bahwa memang kita belum mengenali secara detail terkait ini. Itu hal yang pertama yang dijelaskan. Kemudian yang kedua, Kementerian Kesehatan juga menjelaskan soal kesiapan mereka di dalam rangka menangani persoalan hepatitis akut misterius ini. Salah satu diantaranya tentu mempersiapkan penelitian yang serius ya, yang dilakukan terus-menerus di laboratorium-laboratorium yang ada. Karena kadang-kadang persoalan yang diderita oleh korban misalnya dalam hal ini itu belum diketahui apakah hepatitis akut atau tidak, itu karena masih ada dalam proses penelitian di laboratorium yang ada, yang dimiliki oleh pemerintah. Dan karena itu mereka sedang fokus ini untuk melengkapi berbagai macam kebutuhan dan fasilitas untuk memperdalam ini di laboratorium yang ada. Kemudian yang kedua, pemerintah juga sedang berupaya untuk memanfaatkan tenaga-tenaga kesehatan kita, para ahli epidemiolog kita dan juga tentu dokter-dokter yang menangani masalah ini, yang menguasai bidang ini. Kemudian yang ketiga, kita juga meminta kepada Kementerian Kesehatan pada waktu itu untuk merumuskan ciri-ciri khas kriteria terkait dengan hepatitis akut ini, minimal kriterianya. Kemarin sudah disampaikan itu, ada beberapa kriteria itu, dan sebaiknya kriteria ini bisa tersosialisasi dengan baik ke masyarakat. Supaya apa? Supaya jika ada kriteria dan juga jenis-jenis yang simptom ya namanya itu ya, yang diderita oleh masyarakat kita, mereka tahu apa yang harus dilakukan.
Dan tentu pada saat yang sama pemerintah juga harus menjelaskan jika kamu menemukan hal ini di dalam anggota masyarakat, anggota keluarga, maka kamu harus melakukan langkah-langkah berikut ini. Oke, Dokter Ayu, kalau misalnya ini sebenarnya juga banyak sekali orang tua khususnya, karena kan beberapa kasus meninggal dunia ini anak-anak seperti itu yang mengkhawatirkan terkait dengan hepatitis akut ini sendiri. Sebenarnya kalau dari dokter sendiri nih melihat kasus hepatitis akut ini seperti apa sih sebenarnya, Dok, yang gejala-gejala umum atau gejala-gejala awal yang sepertinya masyarakat harus waspada terkait dengan hal tersebut? Ya, baik. Jadi hepatitis ini sebenarnya bukan penyakit yang baru. Jadi di Indonesia sendiri sudah kita kenal ada 5 strain hepatitis, ya hepatitis jenis A, B, C, D, dan E. Ini yang sudah diidentifikasi, kemudian muncul jenis baru yang saat ini ada di Indonesia, bahkan sudah dilaporkan di 11 negara termasuk Amerika, Eropa, Asia, dan di Indonesia sendiri, yang tidak teridentifikasi dari 5 jenis tadi. Jadi bukan termasuk strain A, B, C, D, maupun E. Sehingga kita sebut dia hepatitis akut dengan etiologi yang belum diketahui atau yang misterius tadi, seperti itu. Nah, ini diserang atau menyerang anak-anak pada usia 1 bulan hingga 16 tahun dengan periode itu dimulai dari bulan Oktober 2021 sampai sekarang. Jadi kasus dalam periode itu termasuk dari hepatitis akut misterius tadi gitu. Gejala yang umumnya timbul dari laporan-laporan yang ada, yang pertama pasti ada gangguan dari sistem pencernaan, ada diare, mual muntah, kemudian nyeri perut, kemudian nafsu makan yang berkurang, dan biasanya yang khas adalah muncul ikterus atau jaundice, jadi warna kuning pada sklera mata, kemudian pada kuku, dan pada kulit tubuh. Jadi anaknya kok tampaknya agak kuning ya, seperti itu. Terus jika keluhan yang menjadi lebih berat biasanya disertai dengan pernafasan yang berat, kemudian juga bisa kejang, bahkan sampai penurunan kesadaran. Jadi jika didapatkan gejala-gejala awal seperti diare, mual muntah, penurunan nafsu makan yang tadi, maka orang tua diharapkan untuk tidak panik, tapi langsung menuju ke fasilitas tingkat pertama, misalnya boleh ke klinik, boleh ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatan anaknya, seperti itu. Jadi kalau akut ini karena berpotensi hingga meninggal dunia seperti itu ya, Dok ya? Jika tidak ditangani dengan baik. Jika tidak ditangani Jadi dengan nanti baik. setelah masuk ke rumah sakit, kita akan melakukan pemeriksaan, ada screeningnya. Jadi untuk hepatitis akut ini khasnya biasanya enzim hatinya meningkat. Jadi enzim hati itu ada 2 jenis, SGOT dan SGPT, biasanya meningkat lebih dari 500 IU. Jika peningkatannya signifikan seperti itu, maka akan dilakukan screening untuk membedakan apakah ini jenis strain A sampai E tadi. Jika tidak termasuk dari 5 jenis tadi dengan peningkatan SGOT dan SGPT yang signifikan, maka bisa kita klasifikasikan bahwa ini merupakan hepatitis akut misterius tadi. Apakah nanti dalam hal ini Kementerian Kesehatan kecolongan lagi seperti kasus virus corona, tapi jangan kemana-mana, pemirsa pastikan tetap saksikan Kabar Nusantara. WHO menyampaikan adanya outbreak hepatitis akut ini tanggal 23 April ya di Eropa. Kemudian tanggal 27 April, jadi 4 hari sesudah WHO menyampaikan adanya outbreak di Eropa ini, Indonesia menemukan 3 kasus di Jakarta, dan tanggal 27 April itu kita sudah langsung mengeluarkan surat edaran agar semua rumah sakit dan dinas kesehatan melakukan surveillance monitoring terhadap kasus ini. Kami sendiri sudah melakukan koordinasi dan diskusi dengan teman-teman dari CDC Amerika dan juga dengan CDC-nya Inggris sehari sesudah Lebaran, dan kami sudah mendapatkan banyak informasi dari mereka. Memang kesimpulannya belum bisa dipastikan virus apa yang 100% menyebabkan adanya penyakit hepatitis akut ini. Ya, kita masih membahas terkait dengan kasus hepatitis akut misterius yang sudah ada di Indonesia dan juga sudah ada 5 orang meninggal dunia. Pak Bang Saleh, kalau misalnya kita melihat sejauh ini, Bang Saleh juga ini paling
awal akan dilakukan rapat kerja memanggil Kementerian Kesehatan terkait dengan kasus. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Sejauh ini apa yang sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan? Apakah sudah sesuai dengan harapan dari Komisi 9 sendiri, Bang? Ya, sebetulnya kan harapan kita pemerintah itu bisa segera menemukan gejala-gejala umum dan gejala tetapnya. Karena dengan demikian kan kita bisa langsung mengetahui kalau misalnya ada gejala tetap, katakan saya istilahnya saya nggak tahu ya apa ya, tapi kalau udah gejala tetapnya seperti itu dan kalau ada ditemukan kan kita bisa mengerti bahwa ini ya yang disebut dengan hepatitis akut itu. Lalu kemudian langkah yang kedua yang kita harapkan pemerintah langsung bisa memberitahu ke kita atau di tingkat internal tenaga kesehatan kita mengerti kalau sudah masuk gejala tetap itu dibawa ke rumah sakit ada langkah-langkah penanganan yang sudah tetap juga. Jadi artinya prosedurnya sudah ada. Kemudian yang ketiga yang kita harapkan pemerintah juga sudah mengetahui obatnya. Jadi dengan adanya obat misalnya seperti itu ada gejala kemudian bawa ke rumah sakit tenaga kesehatan sudah mengerti lalu dikasih obatnya. Jadi sehingga dengan demikian ada harapan kita bahwa setiap orang yang kena gejala ini atau orang yang kena hepatitis akut ini itu dia tidak sampai menelan korban. Kan prinsipnya kalau Komisi 9 itu adalah bagaimana perlindungan kepada warga negara kita kan. Jadi ini yang mesti harus dipertegas oleh pemerintah kita. Termasuk tentu dalam hal ini adalah kelengkapan fasilitas kesehatan. Ya, kalau kita rujuk kembali tadi kalau disinggung soal corona, kemarin itu di awal-awal kan sebetulnya kita punya waktu yang cukup lama ya. Karena ini sudah menyebar di negara lain, di negara kita belum pada waktu itu. Tetapi saya melihat bahwa grace period yang diberikan kepada kita atau katakanlah ya anugerah itu semacam itu tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga ketika masuk ke Indonesia malah justru kita tidak siap. Iya kan, jadi akhirnya apa? Akhirnya begitu ada yang korban itu sampai isunya begini merebak kemana-mana dan menandakan bahwa kita tidak siap. Ini jangan sampai terjadi karena gini loh, kita kan sudah dilatih dalam tanda petik nih ya untuk menghadapi penyakit COVID-19 yang siapapun di dunia ini pada waktu itu tidak mengenal gitu. Dan sudah 2 tahun lebih kita berhadapan dengan COVID. Nah mestinya ini adalah peluang kita untuk bisa memang bertahan lebih kuat lagi gitu. Karena jangan sampai nanti hepatitis akutnya itu sudah meluas di mana-mana gitu kita malah nggak siap. Dan saya ingat betul pada saat di mana puncaknya COVID-19 di Indonesia itu kan sampai puluhan ribu sehari orang yang terpapar itu. Dan itu rumah sakit penuh dan saya saksikan pada saat saya berkunjung ke rumah sakit itu sampai tenda-tenda itu penuh juga gitu di depan halaman rumah sakit gitu. Itu menandakan kita nggak siap gitu. Nah orang yang kena sakit seperti itu kan tentu butuh diperhatikan, butuh sentuhan pemerintah sehingga dengan begitu ya memang tugas negara terlaksana dengan baik. Itulah concern dari Komisi 9 gitu. Kalau kemarin Bang Saleh pada saat terkait dengan reses kedap ini, apakah masyarakat juga sudah mengetahui terkait dengan masalah hepatitis akut itu sendiri di dapilnya Abang khususnya seperti itu atau bagaimana sebenarnya Bang? Jadi Sosialisasi yang sudah berjalan? Ya begini, masyarakat kita itu kan tipenya beda-beda ya. Kalau tipe masyarakat yang well educated gitu, yang orang yang betul-betul terpelajar, katakanlah kalangan guru, kemudian tenaga kesehatan, kemudian juga birokrat misalnya begitu, itu mereka kan baca berita, mereka nonton TV. Jadi mereka tuh ngerti gitu karena diberitakan, kemudian itu menjadi wacana dan bahkan didiskusikan di banyak tempat. Seperti kita hari ini kan didiskusikan. Jadi ini bisa mengetahui, ya kan, well informed. Nah, mereka tuh mengetahui dengan baik. Tapi ada juga anggota masyarakat kita ini yang mungkin tidak begitu tertarik ya. Ada banyak kok anggota masyarakatnya tidak tertarik dengan berita-berita seperti ini gitu ya. Mereka lebih senang dengan nonton telenovela atau apa itu sinetron drakor ya. Gitu ya drakor misalnya seperti itu. Akhirnya mereka ya kurang mendapat informasi seperti ini. Nah, pada kelompok masyarakat ini itu mestinya pemerintah memiliki kewajiban untuk memberitahu ke mereka. Lain, treatment khusus seperti ya, artinya diundang ke balai desa misalnya, kemudian diberikan informasi terkait ini sehingga ini kita siap gitu. Nah kalau misalnya ditunggu dulu misalnya masyarakat mempelajari sendiri itu bisa jadi lama gitu. Dan kita tidak bisa misalnya kalau soal kesehatan ini menunggu-nunggu. Kenapa? Karena ini bisa jadi ini jadi katakanlah penyakit yang lebih dahsyat misalnya seperti itu kan kekhawatirannya itu. Gimana tuh Dok? Benar nggak? Apakah sama seperti COVID kalau misalnya kemarin kan ini juga berbarengan dengan bagaimana pembelajaran tatap muka. Orang tua jadi takut, orang tua jadi nanti dulu anak saya nggak boleh PTM dulu. Apakah memang semudah itu proses penularan dari hepatitis akut misterius ini Dok? Berdasarkan gejala yang dilaporkan ya, yang sudah ada kasus-kasus ini memang banyak sekali itu dari saluran pencernaan ya, tapi kita juga mesti ketahui bahwa dari sampel-sampel yang diambil oleh orang-orang atau anak-anak yang terkena hepatitis ini sebenarnya ditemukan jenis adenovirus tipe 41
Yang mana adenovirus ini sebenarnya penyebarannya bukan melalui pencernaan, tapi melalui saluran pernafasan. Nah, jadi highlight-nya di sini adalah kita perlu melakukan pencegahan melalui dua saluran tadi. Yang pertama saluran pencernaan, yang kedua saluran pernafasan. Pencernaan ini maksudnya adalah bagaimana apa yang kita makan dan kita minum terkontaminasi atau tidak, kan seperti itu. Jadi hepatitis ini salah satu penularannya melalui fekal oral atau dari mulut hingga saluran cerna yang terkontaminasi nih makanan dan minumannya. Jadi untuk ayah ibu dan masyarakat luas yang punya anak di sana perlu sekali memperhatikan. Jadi makanan yang dibeli itu memang dari tempat-tempat yang memang punya higienitas yang baik. Kemudian makanan itu diolah dengan cara yang baik, artinya sanitasinya baik, bersih. Kemudian juga dimasak dengan tingkat kematangan yang baik, sehingga diharapkan tidak ada penularan bakteri atau virus yang masuk ke makanan tersebut gitu. Kemudian juga tidak menggunakan alat makan yang bertukar, karena kan sudah mulai sekolah nih, mungkin temennya bagi-bagi makan satu alat makan. Nah, itu juga merupakan satu pola penularan yang bisa menjadi cepat gitu, karena salah satunya dari oral ya, dari mulut seperti itu. Kemudian sebenarnya kita sudah melakukan perubahan sih ya, perubahan pola nih kemarin COVID-19. Sebenarnya PHBS atau perilaku hidup bersih sehat ini kan sudah diterapkan di masyarakat gitu, dan masyarakat sudah punya awareness atau kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan, sehingga protokol kesehatan ini tetap harus dijalankan, bukan hanya karena COVID-19 saja. Penggunaan masker itu juga sebenarnya memproteksi kita dari infeksi bakteri, virus yang kita tidak ketahui. Jadi tidak hanya skupnya COVID-19 saja, tapi hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini juga bisa diproteksi atau dilindungi dengan penggunaan masker yang benar, menjaga jarak, mencuci tangan, dan melakukan pola-pola hidup sehat yang benar. Oke, Dokter Ayu, ini sebenarnya apakah juga perlu ada anggaran khusus untuk menangani penyakit hepatitis akut misterius ini dari Komisi 9? Tapi jangan dijawab sekarang, Bang Saleh. Tetap saksikan Kabar Nusantara. Ya, kembali lagi dalam Kabar Nusantara, masih bersama dengan Dr. Ayu Amelina dan juga Bang Saleh Patonan Daulay. Bang, kalau misalnya kita melihat sejauh ini, Abang sudah melakukan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan. Ada nggak sih yang sudah ataupun juga langkah-langkah mitigasi yang sudah dilakukan Kementerian Kesehatan yang perlu di-adjust terkait dengan kita nggak mau kecolongan lagi seperti virus COVID-19 ini, Bang? Ya, tentu sebetulnya harapan kita kan pemerintah itu melanjutkan lagi penelitian-penelitian mereka itu di laboratorium yang ada. Ya, saya kira kita cukup lah ya, sumber daya manusia kita cukup banyak, profesor yang saya kira juga mumpuni untuk melakukan kajian dan penelitian itu. Dan harapannya nanti ya ini bisa dijadikan referensi, rujukan oleh pemerintah kita untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dan juga pencegahan dan juga pengobatan ya terkait dengan penyakit hepatitis akut misterius ini. Kemudian yang berikutnya tentu yang perlu ditekankan adalah kesiapan pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi kalau untuk tahun 2022 ini itu sebetulnya pemerintah kan sudah memiliki anggarannya, tetapi anggaran ini belum kelihatan ini masuk pada hepatitis akut ini, karena pada saat kita pembahasan anggaran untuk tahun 2022 pada tahun lalu ini hepatitis akut kan belum muncul. Nah, karena itu yang dipakai oleh Kementerian Kesehatan semestinya adalah dana yang tersedia di Dirjen P2P. Jadi di Kementerian Kesehatan kan ada Dirjen pencegahan penyakit menular ya. Nah, kemudian saya juga melihat bahwa ke depan ini tahun 2023 ini karena sebentar lagi di DPR akan ada pembahasan anggaran ya, masa sidang ini tentu kita akan menekankan ini bagaimana agar pemerintah memunculkan anggaran ini, karena kalau tidak dimunculkan nanti saya khawatir nanti tidak memiliki anggaran untuk penanganan itu. Dan tentu saja kalau misalnya kita masih harus mendanai dana penelitiannya, kemudian juga dana untuk penyediaan fasilitas kesehatannya, ditambah juga dana untuk tenaga medis yang bekerja di situ, saya kira ini juga tidak sedikit biayanya, apalagi yang ditangani untuk melayani lebih dari 273 juta rakyat Indonesia di seluruh Indonesia ya, dan juga di fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi karena itu ini tentu menjadi satu concern dan perhatian kami
Sehingga nanti pada saat pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan kepada masyarakat tidak terkendala apapun, termasuk ya tentu kendala yang di bidang anggaran ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, tentu kita juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan regulasi. Regulasi itu aturan hukum, payung hukum. Jika misalnya payung hukum yang tersedia selama ini masih kurang, misalnya tentu kita mendorong supaya Kementerian Kesehatan mengeluarkan payung hukum baru, sehingga dengan begitu nanti ini gerak langkah pemerintah tidak melanggar atau tidak ada satu ketentuan pun yang dilanggar dalam hal ini. Nah, payung hukum itu kan macam-macam ya. Kalau di undang-undang tidak ada, tapi kemudian bisa di peraturan pemerintahnya. Kalau nggak peraturan pemerintah, kemudian bisa jadi masuk ke keputusan Menteri Kesehatan misalnya, dan atau mungkin di dirjen, peraturan dirjen gitu. Jadi ini nanti mungkin akan dievaluasi lagi, dilihat mana yang mungkin dilakukan, sehingga dengan begitu kan ada sinkronisasi sistematisasi kerja, bahwa ada undang-undangnya, ada aturannya, ya, kemudian bahwa ada anggarannya, kemudian bahwa ada operator pelaksananya di lapangan, yaitu tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga kesehatan kita, mulai dari pusat sampai ke tingkat puskesmas. Bahkan kalau perlu ini di posyandu kita juga sudah mulai disosialisasikan ini. Kenapa? Karena posyandu itu kan sebetulnya yang dilayani kan justru bayi-bayi, balita. Jadi dengan begitu ini bisa tersosialisasi. Kenapa? Karena tadi yang seperti yang disampaikan oleh Dr. Ayu tadi, justru sekarang yang menjadi pasien yang banyak terkena hepatitis akut ini itu adalah anak-anak. Jadi karena itu saya kira tempat-tempat di mana anak-anak banyak itu perlu disampaikan. Dan yang terakhir, karena sekarang pemerintah sudah membuat kebijakan PMT, PTM ya, pendidikan tatap muka, maaf. Karena tadi guru-guru itu kan well educated tadi itu mestinya ya. Jadi mereka itu adalah orang-orang terpelajar yang bisa mengajarkan hidup sehat. Tadi PHBS ya, kepada masyarakat dan terutama siswa-siswi yang ada di sekolah-sekolah. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Karena kalau misalnya pendidikan tatap mukanya mau berhasil, ini adalah kuncinya. Jangan sampai ada anak-anak yang sakit. Nah, kalau sakit satu tadi menular melalui mulut dan juga pernapasan, itu kan berbahaya. Karena anak-anak kan sekarang ini sudah nggak pakai masker lagi misalnya, karena Presiden sudah mengatakan boleh buka masker. Kemudian mereka berinteraksi setiap waktu dan sangat dekat interaksinya. Nah, itu tentu harus diwaspadai dan dicegah sehingga penyakit ini tidak sampai menjadi penyakit yang menular melalui pendidikan tatap muka seperti yang sudah digalakkan oleh pemerintah saat ini. Oke, jadi hepatitis akut misterius ini akan menjadi headline atau isu yang akan terus dibawa oleh Komisi 9 DPR ya. Dokter Ayu, terakhir juga mungkin langkah-langkah apa saja yang harus diharapkan, ataukah juga tenaga medis juga sudah terinformasi terkait dengan tersosialisasi terkait dengan virus hepatitis ini dan juga siap untuk nantinya amit-amit gitu misalnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sudah dong? Ya. Jadi memang kita sudah mendapatkan surat edaran juga ya dari Kementerian Kesehatan mengenai temuan kasus baru hepatitis akut yang belum diketahui etiologinya ini. Dari surat edaran tersebut juga sudah diberikan checklist, kemudian juga bagaimana alur rujukan yang seharusnya dari tingkat 1 sampai rumah sakit hingga ke tempat-tempat atau rumah sakit rujukan yang memang memiliki fasilitas yang lebih komprehensif untuk menangani ini gitu. Tapi untuk penanganan awal sampai dengan screening itu kami sudah diedukasi dengan baik. Mudah-mudahan sih dengan adanya edaran tersebut dan sosialisasi juga tentunya ya, tim medis sih mudah-mudahan kami siap untuk menerima jika memang ada kasus-kasus yang seperti itu, karena kita juga perlu membuat laporan untuk nanti akan diorganisir lagi oleh Kementerian Kesehatan dan dilakukan diformulasikan lah ya Pak, untuk bagaimana sih tata laksana yang tepat, kemudian juga bagaimana sih kita harus memberikan edukasi yang baik ya terhadap penyakit hepatitis ini sendiri, seperti itu. Oke, jadi belajar dari sebelumnya COVID-19 ini perilaku hidup bersih dan juga sehat ini harus memang harus terus kita adaptasi dengan. Iya betul, karena perilaku hidup bersih dan sehat ini benar-benar sudah menjadi perilaku yang ada di masyarakat ya. Dulu kami gencar sekali gitu memberikan atau mengedukasi masyarakat mengenai perilaku hidup bersih sehat. Jadi himbauannya kepada masyarakat, khususnya ayah ibu yang memiliki anak di rumah, bapak ibu guru yang ada di sekolah dan masyarakat luas yang memiliki anak-anak untuk tidak
usah panik dengan hepatitis akut ini ya, tidak perlu panik untuk tidak boleh melakukan kegiatan sehari-hari, tidak. Bisa tetap menjalankan kegiatan sehari-hari seperti biasa, kemudian terus mengupdate informasi-informasi dari sumber-sumber yang terpercaya dan kredibel, ya, sehingga diharapkan tidak menjadi panik berlebihan namun tetap waspada. Namun tetap waspada dan juga sekali lagi jadikan perilaku hidup bersih dan juga sehat menjadi sebuah kebiasaan baru nih untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Dr. Ayu Amelina, Dokter Yellow Clinic, ex-dokter Rumah Sakit Ananda Bekasi dan juga Rumah Sakit Ari Canti Ubud, dan juga pastinya Bang Saleh Patonan Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 dari fraksi Partai Amanat Nasional. Ini akhir dari Kabar Nusantara kita episode hari ini. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.